Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kembali mengajak setiap kita untuk boleh terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat ke-9. Saya bacakan untuk kita semua. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop 2 Raja-Raja pasal yang kedua ini menceritakan saat-saat terakhir bagaimana terakhirnya pelayanan Elia di dalam kehidupan ini. Kita melihat bagaimana sebelum ia terangkat ke sorga, ada satu perjalanan iman yang di mana ia berjalan dengan Elisa. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, Elia dan muridnya Elisa berjalan bersama dari Gilgal, Betel, Yeriko hingga kepada sungai Yordan. Sepanjang perjalanan, Elia beberapa kali meminta Elisa untuk tetap tinggal. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kesetiaan Elisa mengatakan bahwa ia akan tetap terus berjalan bersama dengan Elia. Ia akan terus berjalan dan melayaninya dan juga melayani Tuhan. Dan ketika mereka telah menyeberangi sungai Yordan, Elia memberikan kesempatan terakhir kepada Elisa untuk meminta sesuatu. Dan kita melihat di sini, Elisa mengajukan permintaan yang sangat penting. Ia katakan bahwa biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Elisa sebelumnya adalah petani. Dia dipanggil oleh Tuhan melalui Elia. Dan kita melihat selama bertahun-tahun ia terus melayani dan belajar di bawah pengawasan Elia. Dan kita melihat bahwa dia bukan hanya sekadar murid, tetapi dia juga pelayan yang setia. Nah, di dalam budaya Israel, 2 bagian bukan berarti Elisa ingin menjadi satu pribadi yang lebih hebat daripada Elia. Tetapi di dalam budaya Israel, 2 bagian ini menjelaskan bahwa ada hak sulung yang dimana ia meminta supaya dia diakui sebagai penerus pelayanan dari Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita melihat bahwa Elisa sedang meminta agar ia diakui sebagai penerus pelayan Elia dan diperlengkapi Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi dia. Elisa sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa diperlengkapi oleh Tuhan, pelayanan ini bukanlah apa-apa. Yang seringkali kita melihat di dalam kehidupan kita, ada sebagian banyak orang yang menganggap bahwa aku dapat melayani hari ini itu semua karena kekuatanku. Aku dapat melayani hari ini karena kehebatanku. Ada juga sebagian orang yang memandang dan merasa bahwa aku tidak mampu, aku tidak cukup mampu untuk menjalankan panggilan ini. Aku tidak mampu untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menariknya di sini ketika kita melihat Elisa, ketika diminta sesuatu, dia tidak meminta kekayaan. Elisa tidak meminta kedudukan, dia tidak meminta sesuatu yang lebih. Tetapi ia meminta yang sangat penting, yaitu diperlengkapi oleh Tuhan, oleh roh Tuhan di dalam kehidupannya untuk menjalankan panggilannya. Kita punya panggilan. Allah memanggil setiap kita untuk mengerjakan panggilan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin sebagai guru, sebagai pelayan di gereja, sebagai guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Bahkan menjadi orang tua di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaannya bagi setiap kita adalah, ketika kita menjalankan panggilan itu, mengerjakan panggilan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, pertanyaannya cuma satu, apakah kita menjalankannya, mengerjakannya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau untuk terus juga diperlengkapi oleh Tuhan, oleh roh Tuhan, oleh Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai setiap kita. Roh Tuhan diberikan bagi setiap kita untuk memampukan setiap kita untuk dapat taat, memahami firman Tuhan, menjalankan panggilannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti Elisa, dia tidak meminta banyak hal,
dia meminta supaya Tuhan memperlengkapi dirinya untuk mampu mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan baginya. Dan biarlah setiap kita juga boleh terus menyerahkan diri kita, diperlengkapi oleh Tuhan, dan mengerjakan panggilan Tuhan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.